Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah kehidupan saudara hari ini? Dan saya percaya ketika saudara mengingat gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin saudara mempunyai satu semangat hidup, sukacita, dan pengharapan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya yakin saudara setuju dengan saya bahwa pengharapan ada hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia yang tanpa pengharapan, ia hidup, namun dia sudah mati. Saudara, manusia tahu mereka butuh pengharapan, sehingga mereka mempunyai suatu kekuatan, semangat, energi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di manakah manusia mendapatkan pengharapan itu? Maka kita menemukan bahwa manusia mencoba membangun pengharapannya di dalam masyarakat ini. Di antaranya, manusia menaruh pengharapannya kepada teknologi yang ditemukan hari demi hari dengan percepatan yang semakin cepat. Dan manusia berpikir, dengan teknologi ini, maka ada pengharapan hidup kita ke depan. Bahkan ada yang mengatakan pengharapan hidup manusia tergantung pada ekonomi. Oleh karena itu setiap negara berlomba-lomba memajukan ekonomi negara tersebut dan diharapkan mereka punya fondasi ekonomi yang sangat solid sehingga sulit untuk digoyahkan. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi, apakah ekonomi dapat diandalkan untuk kita taruh seluruh pengharapan kita kepadanya? Kenyataannya tidak demikian. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 1-32. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henoch. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henoch. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoch hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henoch mencapai umur 365 tahun. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah
Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Setelah itu, Nuh berumur 500 tahun. Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan bagian firman Tuhan ini berisi silsilah. Namun kalau kita baca baik-baik, silsilah ini sifatnya eksklusif. Saudara mungkin ketika saudara baca, saudara berpikir buat apa silsilah ini. Namun silsilah ini memberitahukan kepada saudara, apa yang dicatat oleh kitab suci memang sesungguhnya adalah sejarah. Mengapa demikian? Karena silsilah ini ditulis secara detail. Usia berapa melahirkan, dan usia berapa dia mati. Karena memang apa yang ditulis adalah kebenaran. Ada mungkin tulisan-tulisan lain bisa menyebut nama, tapi tidak bisa detail menceritakannya. Karena mungkin dia baru dengar dari orang lain. Namun kitab suci tidak demikian. Alkitab memberitahukan secara detail kapan seorang lahir dan kapan dia mati. Saudara, kalau kita berbicara pengharapan, maka pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan pada diri manusia. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang pertama-tama saudara mau memberitahukan bahwa apa yang Allah katakan, kalau manusia jatuh dalam dosa, maka upahnya ialah kematian atau maut. Dan di pasal 5 ini memberitahukan kepada kita bagaimana maut sudah menjalar kepada semua manusia. Dan manusia berdosa nyata dari kematian yang dia alami. Saudara, memang kematian pertama terjadi ketika Kain membunuh Habel, tapi dia mati karena dibunuh. Tetapi pasal 5 berbicara kematian yang natural. Berapapun panjangnya umur mereka, bahkan ratusan tahun, tetapi karena dia manusia berdosa, maka kenyataannya upah dosa ialah maut. Maut yang pertama dialami, yaitu saudara-saudara, terputus hubungannya dengan Tuhan. Tidak punya kehidupan rohani. Maut yang kedua dialami adalah kematian jasmani. Tapi saudara-saudara, ada maut yang lebih besar daripada semuanya itu adalah, yaitu binasa selama-lamanya. Saudara-saudara, maut, dua hal pertama sudah nyata di hadapan kita. Manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Maut yang kedua, manusia secara jasmani, dia mati. Saudara, janganlah sampai maut yang ketiga nyata dalam hidup kita, yaitu kita binasa selama-lamanya. Disinilah firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan katakan, dia laksanakan 100%, tidak kurang dan tidak lebih. Oleh karena itu berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, silsilah yang kita baca ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara-saudara, silsilah ini saya katakan adalah silsilah yang sifatnya eksklusif. Karena Adam dan Hawa dikatakan di kisah ini adalah mempunyai anak yang bernama Set.
Silsilah ini tidak berbicara tentang Kain. Kain ada di pasal yang keempat, tapi ini berbicara keturunan daripada Set. Saudara-saudara, keturunan daripada Set. Saudara-saudara, ini keturunan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca keturunan demi keturunan di sini kita menemukan, saudara-saudara, ada pengharapan dalam kehidupan ini. Yaitu, saudara-saudara, bagaimana kalau saudara membaca dari firman Tuhan ini, Henokh. Saudara, Alkitab berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, satu-satunya dari sekian banyak nama yang ada, yang tidak mati. Tapi dia yang hidup itu diangkat oleh Tuhan, dan hidup selama-lamanya. Saudara, sejak awal diberitahukan kepada kita bahwa barang siapa mengenal Tuhan, maka dia memiliki kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, namun ketika manusia mengenal Tuhan, maka saudara-saudara, manusia berjumpa dengan keselamatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, silsilah ini berbicara pengharapan yang di dalam Tuhan. Karena silsilah memberitahukan ada kasih karunia kepada manusia. Ketika kita mulai membaca bagian terakhir, dikatakan bahwa Lameh mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Ayat 30 berkata, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita tahu, ada kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Saudara-saudara, meskipun manusia jatuh dalam dosa, akan binasa. Namun Tuhan memberitahukan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan silsilah ini memberitahukan kepada kita, pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, silsilah ini memberitahukan kepada kita, ada berkat Tuhan bagi keturunan manusia. Saudara, silsilah ini diawali dengan kalimat seperti ini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu dikatakan, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam silsilah ini dimulai dengan kata, maka Tuhan memberkati mereka. Saudara, kata memberkati ciptaannya sudah ada sejak pasal 1. Namun di pasal 5 ini, sekali lagi Allah mengutip kalimat dikatakan, Tuhan memberkati mereka dan menyebut mereka manusia. Lalu mulailah silsilah dari Set. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia jatuh dalam dosa, maka kutuk Allah jatuh atas manusia. Namun saudara-saudara, di dalam pasal 5 Allah memberitahukan, barang siapa mengenal dia, maka ada berkat Tuhan yang telah diletakkan kepada mereka. Dan berkat itu berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan di pasal 5 itu dilanjutkan terus. Sampai saudara kita menemukan bagaimana Nuh memberkati anaknya Sem. Di Kejadian pasal 9:26. Lalu saudara perhatikan, di dalam kisah-kisah perjanjian lama, seorang ayah akan memberkati anak-anaknya. Dan saudara, itu menggambarkan ada berkat Tuhan yang turun-temurun diberikan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang beriman yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita yang mengenal Tuhan, jangan lupa, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak pernah menuntut kita tanpa memberikan berkat. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu, marilah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga kita dengan rasa syukur, kita tahu apa yang kita berikan merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menolong kami. Menyadari ya Tuhan bahwa pengharapan itu hanya ada dalam Tuhan. Disitulah kami membaca kisah daripada silsilah ini, di mana upah dosa adalah maut begitu nyata, berapapun panjang umur seseorang pada akhirnya mati. Namun ya Tuhan, kami menemukan pengharapan di dalam silsilah ini. Orang yang mengenal Engkau, Tuhan memberikan contoh, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, biarlah kami mempunyai pengharapan yang seperti dalam Engkau, dan kami boleh hidup bagi Engkau. Sehingga ya Tuhan, hidup kami, ketika kami berkarya, kami tahu ada berkat Tuhan yang curahkan kepada kami, sehingga kami boleh melipat gandakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.